Shalom, senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara untuk berbagi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara selalu tidak bosan-bosan saya ingatkan dan saya bagikan di awal dari sharing saya bahwa gereja New Covenant hanya berbicara tentang Yesus Kristus saja. Tidak ada prestasi manusia, tidak ada kebaikan manusia, tidak ada motivasi-motivasi yang dibagikan di sini, semuanya hanyalah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara, karena hanya dialah yang bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan manusia di bumi. Karena hanya dia yang layak untuk terima segala hormat, kemuliaan, dan pujian. Amin. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat ulang suatu cerita di Alkitab yang pasti saudara semua sudah paham, sudah tahu saudara. Nah, tapi saya ingin ajak saudara untuk lihat kembali. Saya juga pernah sharing tentang topik ini di sini saudara. Tapi saya ingin kembali untuk ajak saudara lihat kembali dari perspektif yang berbeda. Banyak yang bisa kita dapat dari cerita ini tentang Yesus Kristus. Nah saudara, saya ingin cerita tentang cerita Yunus. Kita buka bersama Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Cerita ini menarik saudara. Yunus ini sebenarnya adalah cerita tentang kasih karunia. Cerita tentang kebaikannya. Mari saya ingin ajak saudara untuk step by step, pelan-pelan kita lihat kembali backgroundnya seperti apa, ceritanya bagaimana, kenapa bisa seperti ini. Kita akan banyak lihat Kristus di sini. Dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan Yafo ini Java. Kalau kita yang kemarin ke Israel, ini di Tel Aviv saudara ya, di Java ini di Tel Aviv. Yafo, Java, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali disebutkan saudara ya. Dia mau lari dari apa yang Tuhan suruh kepada dia. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Jadi di tengah jalan tiba-tiba mereka dihantam oleh badai. Sampai hampir kapal itu terpukul hancur. Nah sebelum saya lanjut saya ingin ceritakan backgroundnya. Kenapa sih dan kapan sih ini terjadi? Jadi cerita Nabi Yunus ini terjadi di abad ke-8 sebelum Masehi. Nah sekitar tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi saudara. Tahu dari mana? Karena di 2 Raja-Raja 14 ayat 25 disebutkan bahwa Yunus ini hidup di zaman Raja Yerobeam bin Yoas. Jadi dari situ ada zaman rajanya, kita bisa trace kira-kira tahun berapa dia hidup. Nah Yunus ini berasal dari suatu kota yang namanya Gath-Hefer saudara. Nah Gath-Hefer ini di mana? Dekat Nazaret, di Galilea. Dia di sebelah utara Israel saudara. Nah lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Tarsis. Boleh dibuka map journey-nya Yunus. Dia berusaha pergi ke Tarsis. Padahal dia disuruh Tuhan ke utara. Dia malah ke barat saudara. Jadi Joppa ini adalah Tel Aviv saudara. Java ya. Dia harusnya ke Niniwe di sebelah utara. Niniwe itu di wilayah Iran, Irak. Nah lalu tapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Yang jaraknya jauh lebih jauh. Jadi Tarsis ini diperkirakan masih banyak perdebatan Tarsis ini di mana. Tapi diperkirakan Tarsis ini ada di Spanyol. Di Laut Mediterania bagian barat. Nah ini Yunus disuruh ke Niniwe, dia malah lari ke Tarsis saudara. Kenapa kok Yunus ini nggak mau dia ke Niniwe saudara? Saudara harus tahu backgroundnya.
kerajaan Asyur, jadi ini Niniwe ini adalah ibu kota dari suatu kerajaan namanya kerajaan Asyur, Assyrian Empire. Jadi Yunus hidup di zaman Neo-Assyrian Empire. Nah, kenapa saudara? Kok Yunus gak mau? Karena dari abad ke-9 sebelum Masehi sampai ke abad 8 pertengahan sebelum Masehi, Raja Asyur ini dan seluruh rakyatnya ini terkenal sangat bengis. Mereka terkenal sangat kejam. Mereka adalah musuh Israel. Mereka suka ngambilin daerah-daerahnya orang lalu menawan di situ lalu disiksa. Nah, bentuk-bentuk penyiksaannya itu sangat kejam, saudara. Kalau saudara boleh relate ke zaman sekarang, saudara ya. Kota Niniwe ini di mana? Hari ini ada di Irak. Irak di kota yang bernama Mosul. Kalau saudara sering baca berita, pasti saudara tahu Mosul itu tempat banyak terjadi pembantaian juga. Nah, boleh dibuka relief-reliefnya. Jadi banyak bukti-bukti dan penemuan-penemuan bahwa orang-orang Niniwe ini sangat kejamnya luar biasa, saudara. Ini relief, saudara ya. Jadi ditemukan di peninggalan di kota Niniwe juga. Saudara lihat, ini orang diimpel, digantung, saudara. Digantung sama mereka. Jadi musuh-musuhnya ini dijadikan tontonan publik. Selalu, saudara. Nah lalu next. Ini rajanya Asyur. Raja Asyur. Ini salah satu tawanan dan juga raja. Jadi 3 orang ini adalah raja. Saudara lihat apa yang mereka lakukan. Itu matanya dicungkil, saudara. Mohon maaf kalau agak keras. Tapi inilah mesti tahu backgroundnya supaya kita ngerti. Kenapa kok Yunus gak mau ke sana? Matanya dicungkil, saudara lihat ini. Ada tali yang menghubungkan apa saudara? Hidungnya. Seperti sapi itu saudara. Jadi hidungnya ini seperti ditusuk gitu, di piercing gitu, terus digeret seperti sapi. Ini terjadi. Ini sketsa dari reliefnya saudara, supaya lebih jelas. Lanjut, masih ada banyak saudara. Ini apa yang mereka lakukan saudara? Ini tawanannya, ini tawanan perangnya. Apa yang mereka lakukan di sini? Itu di stretch tangannya, lalu dikuliti saudara. Mereka menguliti hidup-hidup tawanan musuh-musuhnya ini, tawanan-tawanan perangnya ini dikuliti hidup-hidup. Ini namanya flaying, menguliti. Dan bahkan mereka hobi mendekorasi dinding-dindingnya dengan kulit-kulit manusia saudara. Ini real history dan arkeologi saudara. Boleh lanjut next. Nah ini saudara, apa yang terjadi di sini sangat mengerikan. Ini orang Asyur, tawanannya, kakinya dipotong saudara. Saudara lihat ini orang tengah gak ada kakinya. Jadi kakinya dipotong, tangannya dipotong. Saudara ya, saudara lihat kanan kiri. Lalu di sebelah kirinya ada orang yang ditusuk. Mohon maaf ini ditusuk dari bagian bawahnya sampai ke atas. Hidup-hidup. Mereka bisa bertahan hidup beberapa hari kalau nusuknya pas. Digantung di pinggir kota. Lalu yang ketiga dari relief ini, saudara lihat ini ada apa saudara? Di gerbang ini atasnya dihiasi apa? Kepala. Mereka hobi untuk menggal kepalanya orang. Kalau modern mungkin seperti ISIS ya saudara ya. ISIS itu kan di daerah situ juga. Nah inilah bangsa Asyur. Mereka sangat bengis, kekejamannya sangat luar biasa. Dan memang tidak manusiawi sama sekali. Oke, ada lagi? Next. Ini ada gambar orang dipukul kepalanya. Lalu ini orang lidahnya dicabut sama kepalanya ditarik gini saudara. Mereka hobi banget nyiksa orang seperti ini. Inilah kerajaan Asyur yang dihadapi oleh Yunus. Supaya saudara mengerti, supaya saudara tahu. Ada satu raja namanya Salmaneser II. Dia nulis di satu relief di sini, dia berbangga karena dia mendirikan piramid dari kepala-kepala musuhnya. Jadi bikin sampai tumpuan tinggi gitu dari kepala-kepala musuhnya. Lalu Raja Asyurnasirpal kedua sebelum zaman Yunus terkenal ia suka menguliti korban lalu kulitnya dijadikan hiasan tembok. Saudara. Untuk melapisi tembok-temboknya. Segila itu mereka. Sampai-sampai
ada reliefnya, ada buktinya. Boleh dibuka yang black obelisk. Nah ini ada di British Museum saudara ya di Inggris. Black obelisk ini ditemukan di Niniwe, di daerah Asyur juga. Sebuah prasasti, isinya relief-relief juga dan banyak penjelasan-penjelasannya di sini. Next. Ada yang black obelisk lagi? Nah, gambar ini saudara. Saudara lihat ada raja, lalu ada yang sujud nyembah. Siapa ini saudara? Ini adalah Raja Yehu. Kalau saudara baca 2 Raja-Raja pasal 9, itu Raja Yehu, ada satu Raja Israel namanya Raja Yehu. Apa yang dia lakukan? Dia nyembah kepada Raja Asyur pada waktu itu. Lalu next nah ini ada tulisan-tulisannya saudara, di sekitar sekelilingnya ini ada tulisan-tulisannya. Apa yang dia katakan? Oh, Raja Asyur ini bilang, Yehu, anak Omri, dia bilang, Yehu son of Omri. Padahal Omri ini adalah bapaknya Ahab. Ahab ini adalah musuhnya Yehu. Kenapa kok dibilang, kok salah dia bilang, loh kok bapaknya orang lain gitu sih. Kok bapaknya orang lain yang disebut di sini. Karena memang pertama kali Asyur ketemu dengan Israel adalah dengan Omri. Makanya dia bilang semua Israel itu anaknya Omri, saudaranya. Aku menerima emas, perak, dia bilang. Mangkok emas, perkakas-perkakas emas, semua tongkat dari emas. Dia bilang dia terima itu semua sebagai suatu persembahan dari Yehu. Kenapa kok Yehu berikan kepada Raja Asyur? Supaya dia nggak diserang. Itu sebagai upeti supaya Raja Asyur tidak menyerang mereka di Israel. Ini yang pada waktu itu terjadi. Ini sebelum zaman Yunus. Sebelum. Nah, lalu sampai ke zaman Yunus saudara ya. Lalu kita lihat sebenarnya Tuhan ngasih perintah kepada Yunus. Tuhan berikan perintah kalau kita, misalnya kita ada di zaman itu, kita tahu soal ini, kita lihat, ini kan lucu saudara. Sama aja dia suruh Yunus ini bunuh diri. Kan misi bunuh diri ini. Kalau Yunus datang ke sana, datangnya bukan memberikan emas perak, tapi bilang bertobatlah 40 hari lagi kamu akan dihukum Tuhan. Kalau Raja Asyurnya marah, Yunus mati saudara. Pada zaman itu, kita ambil perspektifnya orang-orang zaman itu. Lalu Yunus disuruh ke sana, itu sama aja saudara tahu hari ini Israel lagi perang lawan Iran. Saya sama aja ada orang Israel disuruh ke Iran ngomong, bertobat. 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Kan gak mungkin saudara. Mereka ini musuh. Sebenarnya gak seneng. Orang Israel sangat benci sama mereka. Tapi Yehu ini kan ngambil langkah diplomatis supaya dia gak diserang. Tapi sebenarnya dalam hati mereka gak seneng. Nah inilah kenapa kok Yunus lari ke Tarsis. Kenapa kok dia gak mau. Dia benci banget sama orang-orang ini saudara. Nah, kita lanjut baca. Setelah badai menerpa, jadi dia kan lari ke Tarsis, dikatakan ada badai, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada ilahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan. Sudah rugi saudara. Untuk meringankannya demi menyelamatkan nyawa. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Mirip siapa saudara? Mirip Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kan greater Jonah. Dia adalah Yunus yang lebih baik, jauh lebih baik daripada Yunus yang ini. Ayat 6. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Elohimmu, barangkali Elohim itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Bukankah Yesus pada waktu itu juga diketok sama muridnya terus dia bilang, Guru, tidak pedulikah engkau jika kita binasa? Mulai ada mirip-miripnya saudara. Lalu ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Marilah kita buang undi. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. 8. Berkatalah mereka kepadanya. Beritahukan kepada kami. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang. Apa negerimu, dari bangsa mana kamu. 9.
Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Elohim yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Kamu salah apa katanya? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu diberitahukannya kepada mereka. 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena aku badai besar ini menyerang kamu. 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Baik juga saudara. Rekan satu kapalnya ini baik juga. Mereka masih berusaha nyelamatin Yunus. Janganlah kamu yang dilempar ke laut. Mereka masih mendayung dengan sekuat tenaga membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka nggak sanggup sebab lautan semakin bergelora menyerang mereka. 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, jangan kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Akhirnya sudah nggak bisa saudara. Yunus diangkat lalu mencampakkan ke dalam laut dan lautnya berhenti mengamuk. 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Yahweh. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Serta mengikrarkan Nasar. 17. Ini yang menarik. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu. Berapa lama saudara? 3 hari, 3 malam saudara. Nah, kalau saudara pikir saudara, apa yang Yunus lakukan? Pada waktu dia bilang, angkat aku, campakkan aku ke laut. Sebab karena aku ini kesalahan, makanya badai bergelora. Kira-kira dia tahu nggak kalau bakal ada ikan yang nunggu dia? Nggak tahu saudara. Yunus pada waktu itu sudah siap mati. Dia sudah siap mati. Saudara. Dia nggak tahu Tuhan sudah siapin ikan. Tapi dia tahu dia salah sama Tuhan. Dan Tuhan marah ini. Lalu dia mau, ibaratnya dengan dia mati dalam laut. Dia udah meredakan amarahnya Tuhan. Dia berpikir seperti itu Yunus pasti saudara. Lalu apa yang terjadi di sini? Seringkali kita kira ini ikan besar, ini ikan paus saudara ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya enggak. Boleh dibuka interlinearnya. Cuman dikatakan ikan besar. Yunus 1 ayat 17. A great fish. Saudara, boleh dibuka yang 1709 yang ada tanda panahnya. Cuman fish saudara. Gak ada ngomong ini ikan paus, ini ikan apapun, gak ada ngomong jenisnya. Cuman ikan yang besar saudara. Ikan besar ini apa? Ini misterius sekali dan orang-orang masih berusaha mengira-ngira. Kalau ikan paus yang bisa nelan manusia itu cuma ikan paus yang bergigi. Ikan paus ada yang gak bergigi saudara, yang makannya ikan kecil-kecil. Tapi ikan paus yang bergigi ini yang bisa makan manusia. Nelan manusia. Itu pun sangat susah. Saudara tahu perutnya ikan paus itu, kalau ikan paus ya saudara ya, perutnya ikan paus itu ada 4 ruangan, sama seperti sapi. Bagaimana manusia bisa survive di dalam situ? Gak bisa saudara. 1, dia harus lewat giginya. 2, dia harus lewat ini, 4 chamber. Saudara tahu nggak? Itu di dalam sini itu ada gas-gas yang sangat mematikan. Enzim-enzim yang untuk mencerna saudara. Mencerna makanan ini membuat makanan itu cepat jadi busuk. Korosif sekali, korosif. Jadi kulitnya ini bisa ngelupas saudara. Bisa jadi putih, bisa ngelupas, bisa rusak. Jadi apapun yang terjadi di sini, ini adalah suatu mujizat saudara. Suatu mujizat dan kita nggak tahu ini ikan apa. Apakah Leviathan yang ikannya Tuhan, peliharaannya Tuhan, naganya Tuhan di bawah, kita nggak tahu. Tapi dikatakan ini ikan besar. Nah, kita akan lihat lagi lebih lanjut di pasal kedua. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saudara akan lihat, saya akan ajak saudara untuk lihat doanya Yunus. Dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan. Elohim dari dalam perut ikan. Ayat 2, katanya,
dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari mana saudara? Tengah-tengah dunia orang mati. Kalau saudara buka bahasa aslinya, ada nggak ya? Kita simpan nggak ya? Apa kata-katanya saudara? Sheol. Sheol ini adalah dunia orang mati. Jadi Yunus ngomong dari tengah-tengah orang mati. Ada translate-nya Sheol? Underworld. Tempat di mana orang turun pada saat dia mati. The underworld. Ini kepercayaannya orang Ibrani zaman dulu saudara ya. Jadi dari dalam dunia orang mati, lanjut boleh ayatnya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Jadi dia dikelilingi oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Tempat yang dalam, saudara. Saudara perhatikan ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? 5. Segala air telah mengepung aku. Jadi dia masuk dalam air yang paling dalam, saudara. Mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Jadi dikelilingi. Lumut lautan membelit kepalaku. 6. Di dasar gunung-gunung. Ini menarik, saudara. Jadi dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang. Ini deskripsinya Yunus. Kita akan lihat, kita akan pelajari. Di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya, Yahweh Elohim. Boleh dibuka bahasa aslinya? Yunus 2 ayat 6. To the moorings of the mountain I went down. The earth closed with its bar behind me forever. You have brought me from the pit. Tadi liang kubur itu terjemahan dalam bahasa Ibrani the pit. Pit itu lubang yang dalam. Bisa diterjemahkan memang kubur. Jadi dari dunia orang mati, engkau sudah membawa aku kembali. Memberikan hidupku kembali. Seakan-akan Yunus ini mati, saudara. Kalau, kan saudara tahu nih, boleh buka Matius 12 ayat 38 sampai 40. Matius 12 ayat 38 sampai 40 tentang apa yang Yesus katakan. Pada waktu itu Yesus berkata, orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. 39, jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. 40, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi atau perut bumi 3 hari 3 malam. Ini Yesus sendiri yang ngomong bahwa Yunus, apa yang dialami Yunus akan dialami oleh dia. Kita tahu sendiri bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa tidak mungkin? Apakah mungkin kita berasumsi atau berteori bahwa sebetulnya Yunus itu mati? Ini kita nggak tahu realitanya, saudara. Kita nggak tahu apa yang betul-betul terjadi. Tapi make sense nggak? Logik nggak? Logika nggak? Kalau kita berpikir, oh Yesus mati, berarti Yunus juga mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu. Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam, anak manusia juga akan 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Kalau kita kembali, boleh ke interlinear yang tadi. Saudara mungkin pernah tahu ini. Nah interlinear yang tadi, saudara lihat, aku turun dan bumi menutup dengan barnya. Bar itu apa ya? Seperti tiang-tiangnya. Ya seperti kayak tiang itu. Seperti apa saudara? Seperti penjara. Bukankah Petrus pernah ngomong? 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Boleh dibuka mapnya Hebrew Earth. Hebrew Earth. Nah, saudara, ini menurut perspektif orang Ibrani. Jadi saya nggak bilang ini bumi datar atau bumi bulat. Tapi inilah menurut perspektif orang Ibrani.
Pada waktu itu Yunus turun. Dia bilang sampai dunia orang mati. Sheol. Lalu dikatakan ada bar. Ada seperti tiang-tiang. Apa saudara ini? Pillars of the earth. Pilar-pilarnya bumi itu seperti tiang-tiang di bawah. Di dunia orang mati di bawah ini. Jadi kalau dengan saudara mengerti itu, apa yang Yunus katakan, saudara mengerti ini, akan make sense, nyambung. Karena emang cara pikirnya orang Ibrani itu seperti itu. Jadi di Great Deep ini bumi ini dikelilingi oleh air, ada air di atas, ada air di bawah. Nah Yunus bilang dia sudah turun sampai ke bawah. Ke dunia orang mati. Mulai bisa nangkap saudara? Saya harap saudara bisa mengerti. Apa sih kok bilang roh-roh di penjara? Iya ini sudah roh-roh yang di dunia orang mati. Maksudnya seperti itu. Sama seperti yang dikatakan oleh Yunus. Saudara harus tahu bahwa Petrus itu orang Ibrani. Jadi dia pasti meskipun dia tulis dalam bahasa Yunani, dia pakai istilah-istilah Ibrani. Karena dia aslinya orang Ibrani, saudara. Nah, ini masih perdebatan. Apakah Yunus itu benar-benar dia hidup di dalam perut ikan atau dia mati? Itu kita tidak tahu, saudara. Tapi apapun yang terjadi, itu suatu mujizat. Karena tidak mungkin orang bisa survive dalam perut ikan 3 hari. Karena di dalam perut ikan tidak ada udara. Yang ada hanyalah gas metan. Dan itu tidak bisa dihirup, beracun kalau dihirup terlalu banyak. Gas metan. Gak mungkin Yunus bisa hidup dalam perut ikan. Makanya ini adalah suatu mujizat yang terjadi. Nah, lalu boleh lanjut ke ayat selanjutnya. Ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Yahweh. Sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. 8. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Lalu terakhir dia bilang apa saudara? Keselamatan adalah dari Tuhan. Boleh dibuka bahasa aslinya, Yunus 2 ayat 9. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan dalam bahasa aslinya adalah Yesua. Dia sebut nama Yesus. Secara tidak langsung, saudara. Yesua of salvation is of Yahweh. Keselamatan itu dari Yahweh. Yesua di atas saudara bisa cek yang ada panahnya. Baru dia bilang keselamatan itu memang benar-benar dari Tuhan. Secara tidak langsung, secara figuratif tipologi dia nyebut nama Yesus. Lanjut di ayat berapa? 10 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan. Setelah dia ngomong itu, langsung Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Jadi cerita Yunus ini kalau dilihat lebih dalam, memang sebetulnya adalah unik sekali. Dan mungkin banyak orang skeptik bilang ini dongeng, gak mungkin. Yes, jelas gak mungkin orang dalam perut ikan 3 hari. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi kemustahilan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Tuhan. Apakah Yunus mati atau tidak, kita gak tahu. Tapi kita tahu bahwa ini adalah suatu mujizat yang luar biasa. Nah, saudara sampai di sini, saudara pasti bisa mulai melihat paralelnya. Saudara bisa mulai melihat persamaannya antara Yesus dan Yunus. Kalau saudara lihat, kalau kita kembali ke pasal 1, saudara. Pasal 1 buka yang interlinear. Ada banyak kata down, turun, saudara. Dalam bahasa aslinya, boleh dibukain? Yunus 1 yang ayat 1 sampai 5. Lalu datanglah perintah Yahweh kepada Yunus bin Amittai. Lalu dia katakan apa? He went down. Dia turun ke Jopa. Oke, dia went down untuk pergi bersama-sama mereka. Jadi dia ikut kapal ke Tarsis itu went down. Lanjut di ayat 4.
Nah, lalu dikatakan apa? Yusuf turun ke tempat yang paling dalam. Yunus turun ke tempat yang paling dalam dari kapal itu. Down lagi. Kalau traditional preaching, kalau orang yang masih berfokus pada diri sendiri, dia akan bilang, oh ya toh, lari dari Tuhan, arahnya itu turun, 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 dan turun. Karena Yunus meninggalkan Tuhan, makanya dia turun, 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 sampai akhirnya turun ke laut, mati saudara. Dilemparkan ke laut, jadi mati saudara. Tapi bukan. Kalau Christ Center Preaching, ini khotbah, maksudnya ini Alkitab bukan tentang kita, bukan tentang kita manusia, tapi tentang Yesus. Ini menggambarkan siapa saudara? Yesus Kristus. Kenapa? Dia dari tempat yang maha tinggi, dia mau turun ke bumi, merendahkan dirinya jadi manusia seperti kita, mengalami kehidupan manusia di bumi ini seperti kita, mengalami semua penderitaan-penderitaan di bawah matahari seperti kita. Betul saudara? Lalu dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib, dia turun ke dunia orang mati. Ini adalah gambaran Kristus. Bedanya Yunus dan Yesus, Yunus ini tidak taat, dia lari dari Tuhan, sedangkan Yesus dia taat dengan sempurna kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Amin. Itu ada bedanya saudara. Jadi tipologi dari Alkitab ini tidak selalu sama A, B. Sama kayak seperti waktu itu Pak Dedi cerita Simpson. Simpson itu tipologi Kristus tapi opposite, kebalikan. Ini adalah suatu cara Tuhan menceritakan, cara Tuhan bercerita. Ini seperti sastra saudara. Mengerti Alkitab itu sama dengan mengerti karya sastra. Nah, dikatakan seperti ini saudara. Yunus ini akhirnya dia kan enggak mau, dia kan bingung. Ini gimana? Akhirnya ditanyain sama nahkodanya, ini harus gimana kita? Apa yang dia katakan? Dulunya kan dia lari dari Tuhan. Tapi pada momen badai itu, dia bilang, lemparkan aku ke laut. Berarti kan dia mau mati. Dia dengan rela serahkan nyawanya. Supaya satu kapal itu selamat. Bukankah Yesus kita, dia dengan rela menyerahkan nyawanya di kayu salib supaya kita diselamatkan. Amin saudara. Jadi dari situ saudara bisa lihat, oh ternyata Yunus ini adalah gambaran Yesus. Ternyata Kristus juga ada dalam cerita Yunus saudara. Pada saat saudara lihat cerita Yunus. Yunus ini disuruh Tuhan, tapi dia tidak mau saudara. Dia sombong, dia arogan, dia tidak mau. Dia menolak, tapi Yesus dengan taat. Yunus berkhotbah karena terpaksa kepada orang Niniwe, betul? Tapi Yesus, dia cerita kabar baik, dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena apa? Karena dia cinta sama mereka. Justru kebalikannya, makanya saya bilang Yesus adalah Yunus yang lebih baik. The greater Jonah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Yunus keluar dari mulut ikan. Dia masuk dalam mulut ikan, dia keluar. Itu lambang dia mati dan bangkit. Oke, saudara? Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Niniwe. Niniwe kotanya orang mana? Orang Gentile, saudara. Niniwe adalah kota orang non-Yahudi. Sama seperti Kristus. Dia mati, dia bangkit. Lalu setelah dia bangkit, rasul-rasulnya ini memberitakan kabar baik itu kepada orang Gentile. Jadi saudara bisa lihat bahwa perjanjian lama ini adalah perjanjian baru yang terselubung. Jadi dalam perjanjian lama ini adalah perjanjian baru yang terselubung. Saudara akan lihat begitu indah Tuhan taruh di sini. Dan saudara sampai sini saudara bisa melihat paralelnya. Betapa Tuhan itu rendah hati. Dan besar belas kasihannya. Nah kita lihat Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Singkat-singkat saudara ya ayatnya. Jadi makanya saya ajak saudara untuk baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus kedua kalinya.
demikian. Bangunlah. Kata-kata yang dipakai itu kum. Seperti. Ini ada beberapa pelajar Alkitab yang menghubungkan dengan kata-kata Yesus pada waktu dia membangkitkan anak. Talita kum. Kum. Arise. Pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. 3. Bersiaplah Yunus pergi ke Niniwe sesuai firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ini betul, sudah diverifikasi. Niniwe emang luas, saudara. Kelilingnya itu 90 km. 1 kali perjalanan, 1 hari itu 30 km. Jadi dia kelilingi ini 3 hari perjalanan. Arkeologi sudah mengkonfirmasi ini. Jadi detail dalam kitab Yunus ini benar-benar real, saudara. 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, berseru. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. 5. Orang Niniwe percaya, langsung saudara. Langsung percaya kepada Elohim. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubah, diselubungnya kain kabung, duduklah ia di abu. 7. Atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Arkeologi sudah mengkonfirm ini betul, saudara. Karena memang kebudayaan di Mesopotamia, Iran, Irak, mereka kalau berkabung itu ngajak ternaknya. Tidak di Israel, tapi di Mesopotamia, di Iran, Irak itu mereka kalau berkabung, ternaknya diajak ikut berkabung, saudara. Nah, ayat 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Berseru dengan keras kepada Elohim, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. 9. Siapa tahu, mungkin Elohim akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. 10. Ketika Elohim melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya, maka menyesallah Elohim. Karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, pernah nggak saudara berpikir, kok begitu Yunus ngomong, kok langsung percaya? Bukankah mereka ini bangsa yang jahat, bangsa yang bengis? Kalau ada yang ngomong seperti itu, bukankah harusnya langsung dibunuh? Kenapa mereka bisa percaya sama Yunus, saudara? Ada 2 poin yang disampaikan oleh para pelajar Alkitab. Yang pertama adalah sejak tahun abad ke-8 ini, sejak mulai beberapa tahun sebelum Yunus datang, banyak perang saudara di situ. Mereka banyak terpecah. Jadi ada perang saudara, ada wabah di situ. Lalu ada beberapa kali itu dia kalah perang sama orang Turki di bangsa di Ararat itu, Urutsar namanya. Terus habis itu ada kalah juga sama Syria pada saat perang di Damaskus. Jadi pada saat Yunus datang, itu mindsetnya orang-orang Niniwe adalah kita ini sedang turun. Lain sama waktu di abad ke-9, mereka lagi naik-naiknya. Nah ini sudah mulai gini, Yunus datang. Itu teori yang pertama, saudara. Analisa yang pertama. Kenapa kok tiba-tiba Yunus datang, mereka langsung terima. Lalu yang kedua, orang Niniwe ini punya dewa. Bukan dewa sih saudara, demigod apa itu, manusia setengah dewa. Yang namanya Apkalu. Boleh dibuka gambarnya, Apkalu. Apkalu ini saudara akan lihat bentuknya seperti apa. Kalu ini bentuknya seperti ikan, fishman, manusia ikan saudara. Apkalu ini entah bawahnya ikan, entah atasnya ikan. Dan ini banyak ditemukan di Niniwe. Apakah ikan doang? Bukan, ada 7 bentuk. Jadi Apkalu ini bisa burung, bisa manusia biasa, bisa manusia campur ikan. Apa sih mereka ini? Ini kan Apkalu juga ada ikan saudara. Apa sih mereka? Mereka ini adalah manusia setengah dewa, utusan para dewa untuk memberitahukan pengetahuan kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur. Orang-orang Asyur ini percaya bahwa
Abkalu ini adalah utusannya Tuhan, dia separuh Tuhan, dia ditugaskan Tuhan untuk memberikan mereka hikmat dan pengetahuan. Nah, mungkinkah, mungkinkah mereka itu mengira Yunus ini adalah Abkalu? Mungkinkah? Kita nggak bisa tahu secara pasti. Tapi ini ditemukan di arkeologinya, saudara. Boleh dibuka lagi next? Banyak, saudara. Ini semua dari Niniwe. Lanjut, ada lagi? Abkalu. Manusia, buntutnya ikan, saudara. Fishman. Makanya saya bilang kepada saudara, apa yang terjadi pada Yunus di dalam perut ikan. Nah ini Abkalu juga, saudara. Ini ada yang kepalanya burung, ada yang kepalanya ikan, ada yang punya sayap, manusia seperti punya sayap. Jadi ada 7 jenis Abkalu ini. Nah, Abkalu ini, saudara, dianggap sebagai titisan dewa. Makanya pada saat Yunus datang, makanya saya tadi bilang kepada saudara, apa yang terjadi dalam perut ikan itu kemungkinan merubah bentuk fisiknya Yunus. Pasti ada sesuatu yang berubah dari dia. Kalau dia benar-benar dalam perut ikan, ini pasti kulitnya sudah korosif. Karena terkena enzim-enzim pencernaan. Satu, kemungkinan itu. Nah, makanya kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi. Dan kedua, yang paling memungkinkan adalah bau, saudara. Baunya sangat parah. Bau busuknya itu, saudara. Karena dalam perut. Ini pencernaan, saudara. Dekomposisi. Jadi Abkalu ini mungkinkah Yunus pada saat datang ke sana, ia dikira Abkalu ini, saudara. Karena ceritanya dia. Karena dia udah cerita, oh ya aku habis dari, habis dari perut ikan, dibangkitkan. Mungkinkah Yunus dikira ini. Makanya orang Niniwe langsung percaya. Kita nggak tahu, saudara. Alkitab tidak menyebutkan. Tetapi ini para pelajar Alkitab berusaha mencari kenapa, korelasinya apa dengan manusia ikan ini, saudara. Dikira dia utusan dewa, makanya langsung percaya. Oke, saudara, sampai di sini saudara bisa paham? Maksud saya kenapa kok dikira Yunus ini utusan dewa? Kalau ini benar, saudara, kalau analisa ini betul, saudara bisa bayangkan. Tuhan itu begitu luar biasa. Boleh ditunjukin mapnya? Yang satu tadi ada map, satu yang belum ditunjukin. Yunus berusaha lari dari Tuhan. Dia membangkang. Dia memberontak dari Tuhan. Tapi Tuhan itu punya cara. Pemberontakannya dia ini justru dipakai Tuhan untuk mencapai tujuannya. Kalau Yunus tidak memberontak, kemungkinan dia nggak akan ditelan ikan, saudara. Kalau dia nggak ditelan ikan, dia nggak akan dikira manusia ikan, saudara. Saudara bisa lihat, makanya Yunus, lihat saudara petanya. Dia mau ke sebelah barat, dibalikin sama Tuhan. Ke arahnya Tuhan. Makanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Apapun yang saudara lakukan tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bahkan kesalahanmu, kegagalanmu bisa Tuhan putar untuk mencapai tujuannya. Kenapa kok bisa timingnya pas? Kenapa waktu mereka lagi turun? Kenapa kok bisa Yunus? Ternyata memang dia harus kemakan ikan, saudara. Untuk supaya dia bisa diterima oleh orang Niniwe. Tuhan itu genius dalam merencanakan. Genius, saudara. Dia pikirannya di pikiran dia. Saudara, di sini aja saudara bisa tahu. Pikirannya dia jauh melebihi pikiran manusia. Jauh melebihi. Jadi jangan khawatir, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara merasa, aku kok sudah gagal. Masa lalu kurang baik. Tuhan bisa rubah segala sesuatu untuk jadi kebaikan. Itu memang pekerjaannya dia. Dia memang dari dulu terbukti merubahkan sesuatu yang buruk jadi baik. Contohnya salib.
Salib adalah sesuatu yang paling buruk yang manusia sudah rencanakan. Yang manusia ciptakan, tapi Tuhan rubah itu menjadi kemuliaan. Menjadi sumber keselamatan buat kita semua. Amin, saudara. Jadi saudara bayangin, saudara kita mundur. Oh iya, kalau Yunus gak memberontak, kalau Yunus gak ditelan ikan, ceritanya lain. Ceritanya gak seperti ini. Karena Yunus memberontak, dia masuk perut ikan, dia jadi tipologi Kristus di situ, betul Pak Dedi? Tipologi Kristus loh. Tuhan sendiri ngomong, padahal Yunus itu memberontak loh, masuk perut ikan. Tapi Tuhan bilang, tidak akan ada tanda yang diberikan selain dari tanda Yunus. Makanya umat perjanjian baru itu, boleh dibuka Osuri Box. Jadi di murid-murid Yesus zaman dulu, orang-orang Kristen zaman dulu. Saudara lihat ada lambang apa? Boleh di zoom, Tom? Ikan. Inilah sign of Jonah. Artinya apa? Kita adalah umat kebangkitan. Kenapa? Sign of Jonah, Yunus, tanda Yunus ini adalah tanda kebangkitan. Betul saudara? Mereka percaya mereka akan dibangkitkan. Mereka gambar nih, ikan-ikan kecil nih. Sign of Jonah. Ini ada ikan besar nih, di bawahnya ada kepalanya manusia. Artinya apa? Mereka nanti keluar. Dimuntahkan sama ikan itu. Ini sejarah arkeologi membuktikan saudara. Ini ditemukan untuk makam-makam yang sebelum tahun 70. Umat-umat Kristus, orang-orang percaya mula-mula. Saking percayanya mereka. Karena apa saudara? Saya yakin orang yang peti matinya dipasang ini adalah orang-orang yang sudah melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Kan ada 500 orang yang melihat Yesus bangkit. Betul saudara? Orang-orang yang sampai seperti ini digambar di peti matinya tanda ikan, tanda Yunus. Ini adalah orang-orang yang sudah melihat the resurrected Jesus. Yesus yang sudah bangkit. Saksi hidup. Makanya apa yang saudara dan saya miliki di dalam Kristus, kita punya kebangkitan dan hidup. Kita akan mengalami kebangkitan. Amin saudara. Nah, sampai di sini saudara pasti sudah mulai paham. Begitu indah rencana Tuhan. Kalau saudara pikir saudara, sebenarnya siapa sih kita dalam cerita ini? Kita adalah orang-orang Niniwe itu saudara. Yang jahat. Kalau orang Niniwe yang bengis, yang jahat seperti itu, yang keji, yang kejam, Tuhan masih sayang. Tuhan susah-susah kirim Yunus ke mereka. Berarti ada harapan untuk kita semua. Bahkan manusia yang paling kejam pun Tuhan itu masih pingin mereka. Tuhan masih mengingini mereka. Tuhan masih sayang kepada mereka. Apalagi kita. Ini menunjukkan saudara bahwa dimensi atau maksudnya ukuran dari kasihnya Tuhan itu sejauh itu. Bahkan orang yang paling gak diingini pun Tuhan mengingini dia. Orang-orang Niniwe yang dianggap sampah masyarakat, ini utusan setan, Tuhan masih mau menyelamatkan mereka. Amin saudara. Saudara bisa tahu betapa panjangnya, tingginya, lebarnya dan dalamnya kasih Kristus buat kita. Kalau dia begitu baik kepada orang Niniwe, apalagi kepada saudara dan saya. Pada waktu itu Yesus belum mati. Sekarang Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah sediakan surga mulia untuk kita. Dia serahkan nyawanya sendiri buat saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan. Amin saudara. Mari kita lihat pasal yang terakhir. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Ini nggak tahu saudara, Yunus ini bertobat atau enggak. Tapi Yunus nulis ini harusnya dia udah bertobat lah saudara. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan.
Nabi aja marah sama Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu mau melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau, ini Yunus tahu banget Tuhan siapa. Saya pernah khotbahkan ini saudara. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Elohim yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hesed kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak dirancangannya. Yunus ngerti karakternya Tuhan. Karena Yunus tahu kalau aku ke sana, orang Niniwe bertobat, Tuhan pasti gak jadi hukum. Karena dia benci sama orang Niniwe, udah aku gak usah datang aja biar Tuhan hukum dia. Maunya Yunus seperti itu saudara. Tapi kayak gini loh saudara, rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dari rancangan kita. Kemanapun sudah disuruh Tuhan ke sana, mau muter ke sana-sana, ya akhirnya kembali ke jalannya Tuhan saudara. Karena dialah pengatur hidup kita, dia yang ngatur ini semuanya. Saudara. Dia lebih besar, kelihatannya Yunus mau ke sana, dia dibiarin sama Tuhan. Tapi akhirnya dibelokin, balik lagi, salah arah. Dan dia lebih besar kok. Gak bisa Yunus ke Tarsis akhirnya kan saudara. Lanjut ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Mati aja aku Tuhan. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saking bencinya dia sama orang Niniwe. Yunus sudah mati loh tadi. Dia sudah mau mati loh. Pada saat itu dia sudah masuk air tuh dia udah siap mati udah. Sekarang bilang cabut nyawaku Tuhan. Emosi sekali dia saudara ya. Emosional banget. Ayat 4. Tapi firman Tuhan. Tuhan jawabnya singkat, padat, jelas. Nusuk, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Tuhan cuma bilang gitu saudara. Lalu ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu tinggal sebelah timur. Ia mendirikan sebuah pondok kemah. Dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Dia lihat nih, ngarep-ngarep. Cepetan dihukumi. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan. Lagi kata-kata yang sama dipakai. Tuhan yang mau menumbuhkan. Tumbuhlah sebatang pohon jarak. Melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tuhan ini memang baik. Dan caranya dia ngomong itu cantik saudara. Dia kasih pohon dalam semalam tumbuh. Menaungi Yunus. Supaya Yunus terhibur. Yunus akhirnya bersuka cita. Ada pohon. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya. Ketika fajar menyingsing. Atas penentuan Tuhan. Lagi. Atas penentuan Tuhan lagi. Datanglah seekor ulat. Yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ini ada penelitian yang dilakukan saudara. Dicari ini ulat apa yang bisa bikin mati pohon dalam satu malam. Ternyata ada. Memang di daerah sana saudara. Nah saya nanti kalau saudara tanya jenisnya saya bisa carikan. Tadi ada linknya tapi saya nggak masukin. Jadi ulat yang memang dia makan itu. Karena menurut beberapa peneliti daunnya pohon jarak ini sebenarnya beracun. Tapi kok ulat ini bisa makan dan gak mati. Itu saudara. Nah ini namanya pohon kikayon dalam bahasa Hebrew. Tapi mereka masih ada perdebatan ini sebenarnya pohon apa. Tapi kalau ini pohon jarak itu namanya castor oil. Castor seed tree. Nah castor seed ini pohon kira-kira seperti ini saudara. Next ada lagi satunya. Ini yang di Israel. Bisa tumbuh kok di Israel. Di daerah Middle East. Nah pohon ini buahnya itu sebenarnya bisa dibuat obat pada orang zaman dulu. Tapi juga bisa dibuat sebagai racun. Racunnya namanya ricin, RICIN. Itu racun yang sangat mematikan. Jadi ini kayak pohon kehidupan dan kematian saudara ya. Nah kalau saudara lihat tadi potretnya, reliefnya Apkallu. Saudara lihat Apkallu itu selalu bawa sesuatu. Apkallu itu selalu bawa sesuatu yang sama. Apa itu saudara? Ember. Dia selalu bawa bucket. Boleh dibukain Tom? Apkallu yang tadi.
Dia selalu bawa ember, ini isinya apa? Isinya air. Nah, sudah lihat? 1, 2, 3. Selalu sama. Abkalu itu bawa ember, sama dia bawa satu di atas nih, di tangannya. Itu buah pinus. Buah pinus, pine cone, buah pinus. Dia celupin air, nah biasanya di sampingnya gini, boleh buka abkalu yang tadi, di tengahnya ada pohon. Nah, ini ada tanaman yang dia siramin, saudara. Selalu. Abkalu ini kerjaannya dia nyiramin tanaman pakai kon itu, jadi kon itu dicelupin terus dia siram. Ceritanya gitu. Ini mitologinya orang Assyria, Asyur. Pohonnya ini apa? Pohon ini adalah pohon kehidupan. Jadi dipelihara supaya dia seger, supaya memberikan kehidupan buat bangsa Asyur. Itu salah satu job desk-nya Abkalu ini. Saudara hubungkan dengan ceritanya Yunus. Yunus punya pohon, dalam satu malam mati. Message-nya apa? Dia adalah Abkalu yang gagal. Kok mati? Kan tugasnya memelihara Abkalu ini, pohon ini. Tapi Yunus dianggap Abkalu oleh orang Asyur, ada pohon, dia senang tapi besoknya dia mati. Berarti Yunus tidak bisa memelihara pohon ini. Betul saudara ya? Paham maksud saya saudara? Yunus adalah Abkalu yang gagal. Artinya, kenapa begitu? Karena dia nggak bisa melihara pohon yang ada buat dia itu. Paralelnya seperti itu saudara. Saudara, kita kembali ke ayatnya yang tadi. Nah dengan pengetahuan ini, saudara baca apa omongannya Tuhan. Segera sesudah matahari terbit, atas penentuan Elohim bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Jadi sebenarnya mungkin Yunus gak ngomel saudara ya. Tapi sama Tuhan digarai, dibikin panas. Sampai pusing dia kena kepalanya. Lalu rebahlah ia, lesu. Ngambek lagi saudara. Berharap minta mati. Katanya lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi Yunus sudah 3 kali mau mati. Ayat 9. Lalu tetapi berfirmanlah Elohim kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya selayaknya. Tuhan, Yunus jawab loh sama Tuhan. Layak Tuhan, aku layak marah sampai mati. Tuhan dijawab saudara. Padahal Tuhan ini pengen ngasih pengertian. Tapi Yunus bisa jawabnya ibaratnya dalam tanda kutip agak nyolot saudara ya. Selayaknya aku marah sampai mati, dibantah Tuhan. Kalau saudara renungkan perkataan ini saudara. Sebenarnya message apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yunus? Kita lihat di ayat 10. Lalu Elohim berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Nah ini perhatikan saudara. Abkalu tugasnya apa? Memelihara tanaman. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu gak melihara dia kok, kamu gak numbuhin dia, itu tumbuh sendiri satu malam dan binasa satu malam, kamu marah. Ayat 11. Lanjut, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Artinya apa saudara? Tuhan sedang berkata kepada Yunus, kamu ini gak bikin kehidupan. Yang bikin kehidupan itu aku. Tuhan yang menciptakan kehidupan, Tuhan yang memelihara. Betul saudara? Yunus tidak. Makanya Tuhan bilang, layak tak kamu marah? Wong yang menciptakan kehidupan itu aku. Seakan-akan Tuhan tuh bilang seperti itu. Apalagi Niniwe. Kalau pohon aja seperti itu, apalagi Niniwe yang ada 120.000 orang. Yang kehidupannya Tuhan yang ciptakan. Yang Tuhan pelihara. Dia bilang Tuhan tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Artinya apa? Dia gak tahu benar atau salah. Dianggap Tuhan tuh orang-orang ini tidak tahu benar atau salah.
Lihat cara pandangnya Tuhan, saudara. Begitu baik dia. Padahal orang itu jahat, bengis. Tapi Tuhan bilang, mereka ini gak ngerti yang benar dan yang salah. Betapa panjang sabarnya dia. Penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan cinta buat ciptaannya. Apalagi aku yang nyiptakin mereka, yang berikan mereka hidup, yang memelihara mereka. Saudara nangkap maksudnya, saudara? Yunus yang gak ngasih makan, yang gak menciptakan pohon itu aja marah. Dia sayang sama pohon itu. Apalagi Tuhan kepada bangsa Niniwe yang dia ciptakan, dia pelihara. Padahal mereka itu begitu jahatnya seperti itu. Inilah hati seorang Bapak. Inilah hati Tuhan yang saudara dan saya sembah. Memang karena begitu baiknya dia. Sampai dibilang ternaknya loh dihitung sama Tuhan, saudara. Dengan ternaknya yang banyak. Ternak loh, nyawanya ternak itu loh Tuhan hitung. Tuhan perhitungkan. Karena dia giver of life. Dia yang memberikan kehidupan. Makanya dari sini kita bisa mengerti betapa baiknya dia. Sampai dia rela mati buat kita. Sampai dia rela mati di kayu salib dengan cara yang paling memalukan. Dengan cara yang paling hina buat saudara dan saya. Dia mati karena kasihnya buat saudara dan saya. Dia bukan mati menyerahkan nyawanya karena emang dia tidak bisa melawan, saudara. Justru dia dengan rela serahkan nyawanya. Supaya saudara dan saya beroleh hidup kekal bersama-sama dengan dia. Ini loh, the story of Jonah, cerita Yunus. Yang mungkin belum saudara dengar, saya juga baru belajar, saya sendiri amazed, saudara. Ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya dia bilang, jalanmu bukanlah jalanku. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Memang, saudara. Rancangannya dia terlalu ruwet, terlalu besar untuk kita bisa ngerti. Tapi yang kita bisa tahu adalah hatinya mengasihi kita. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat kita. Selalu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang merancangkan kecelakaan. Saudara tahu itu, saudara masukkan dalam hati saudara, saudara renungkan. Saudara tahu Tuhan baik. Saudara akan lihat, Tuhan akan buktikan bahwa dia baik. Tuhan tuh selalu kok, dia pengen membuktikan bahwa dia baik. Saudara harus punya pemikiran seperti itu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan dia akan selalu membuktikan bahwa dia baik. Melalui setiap kejadian apapun dalam hidup saudara. Baik atau buruk, dia baik. Amin, saudara. Nah inilah NCC kita makanya cuma beritakan tentang Yesus Kristus saja. Karena apa? Ada kehidupan di situ. Kalau saudara beritakan tentang hukum Taurat, tentang usaha manusia, yang ada adalah kematian. Hukum Taurat disebut ministry of death, pelayanan yang mendatang kematian, pelayanan kematian. Sedangkan kita kasih karunia disebut ministry of reconciliation, pelayanan pendamaian. Oleh Paulus bilang seperti itu. Makanya apa? Saudara, supaya saudara tahu bahwa Tuhan gak marah kepada kita. Sekiranya kan kita berpikir bahwa Yunus ini adalah cerita penghukuman. Niniwe akan dihukum. Padahal saudara sudah tahu dari awal Tuhan gak pengen hukum Niniwe. Betul? Kesimpulannya dari kita baca. Makanya kalau baca Alkitab saudara mesti dari awal sampai akhir. Dimengerti gambaran besarnya. Gak bisa diambil satu ayat lalu disalahartikan nanti akhirnya. Kita saudara lihat dari awal sampai akhir, kira-kira Tuhan sebenarnya ada niat gak hukum Niniwe? Dari hati yang terdalamnya dia? Gak ada. Dia maunya nyelamatin. Niatnya Tuhan tuh menyelamatkan dari hati yang terdalamnya. Ini loh saudara, yang kita ajak saudara untuk mengenal. Saudara, saya ingin saudara mengenal hatinya dia yang terdalam. Supaya saudara kenal Tuhan saudara ini karakternya seperti apa. Pada saat saudara kenal dia, percaya itu gampang. Saudara gak akan bisa percaya kepada orang yang tidak saudara kenal. Makanya struggle terus untuk beriman. Kenapa? Karena gak kenal saudara. Gimana manusia gak kenal bisa percaya?
Saya ninggal dompet di sebelahnya Bu Lili, saudara. Saya tinggal. Kira-kira saya percaya nggak? Percaya dong, kenapa? Karena saya kenal Bu Lili. Begitulah dengan saudara juga. Bagaimana saudara bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, pekerjaanmu kepada Tuhan, anak-anakmu kepada Tuhan, kalau saudara nggak kenal dia siapa? Nggak bisa, nggak salah. Karena memang tidak diajarkan yang benar. Karena memang tidak diperkenalkan Tuhan yang benar. Orang memperkenalkan, oh perkataan Yesus seringkali dibuat jadi senjata. Coba saudara renungkan. Perkataan Yesus seringkali dibuat jadi senjata untuk nyerang orang. Untuk menuntut manusia. Padahal sebetulnya hatinya Tuhan itu dia memberi. Karena diambil secuplik-secuplik. Habis itu dilempar, secuplik dilempar. Gak mengerti konteksnya. Garis besarnya. Karena kita kenal Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Setiap minggu kita diajarkan. Makanya iman itu sesuatu yang otomatis. Iman itu bukan sesuatu yang diusahakan. Iman akan tumbuh sendiri pada saat saudara kenal Yesus. Pada saat saudara ditunjukkan Yesus yang asli ini seperti ini, saudara. Yesus adalah adalah figur yang paling misrepresented dalam sejarah. Yang paling banyak disalah representasikan dalam sejarah umat manusia. Karena setan tahu, karena iblis tahu, kalau manusia lihat Yesus, imannya akan semakin kuat. Dia tidak mau itu. Dia akan semakin percaya, iblis gak mau. Dengan segala cara iblis akan tutup gambar Yesus dari Alkitab, saudara. Dengan segala cara dia akan alihkan itu ke prestasi manusia, ke motivasi, ke yang lain-lain, saudara. Dengan segala cara. Caranya halus, kelihatannya rohani tapi sebenarnya tidak. Alihkan bukan Yesus sehingga apa? Manusia jadi lemah rohaninya. Karena angin sedikit sudah jatuh. Meninggalkan Tuhan. Itu yang iblis mau. Makanya marilah kita sama-sama, saudara. Mari kita kenal dia. Semakin saudara tahu, semakin saudara kenal, semakin akan dibukakan lebih banyak. Semakin akan dibukakan lebih banyak. Tidak akan pernah habis tentang Yesus Kristus, saudara. Kalau boleh share, saudara, saya nggak mau khotbah yang sama setiap minggu. Nggak mau saya, saudara. Karena saya percaya Tuhan saya nggak terbatas. Saya nggak mau ulangin khotbah. Kalau saya sudah pernah cerita, saya akan ngomong. Saya pernah cerita, tapi tentang yang ini. Yang ini saya belum cerita. Karena saya punya pendirian, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kalau dia sudah suruh kita share, dia pasti akan kasih bahannya kok. Dia pasti akan kasih bahannya. Karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Semakin saudara ambil dari dia, semakin saudara ambil dari dia, semakin saudara akan dapat yang lebih banyak. Yang tidak pernah orang akan dapat, saudara. Makanya terima terus dari Tuhan. Percayalah Tuhan kita tidak terbatas. Dia akan supply pewahyuan demi pewahyuan terus, saudara. Sampai selama-lamanya. Sampai kita mati nanti pun, atau kita rapture nanti pun. Cerita tentang Yesus Kristus ini tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Dari sisi manapun. Ini dari sisi Yunus. Kemarin dari sisi Sodom. Kemarin dari sisi Daud. Terus Tuhan kasih terus. Itu buat jemaat NCC bukan buat saya. Buat jemaat NCC supaya saudara tahu betapa Tuhan itu cinta dan mau menyatakan hatinya buat saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk mengakhiri. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Engkau sudah semakin bukakan lagi, semakin tunjukkan kepada kami betapa baiknya Engkau, betapa indahnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kami semakin tahu kasih-Mu begitu besar, begitu panjang, betapa begitu tinggi, begitu lebar, begitu dalam kasih-Mu buat kami semua. Biarlah kami menghabiskan sisa hidup kami Tuhan. Untuk mengenal Engkau.
dan segala kebaikan-Mu. Untuk mengerti kasih-Mu lebih dan lebih lagi setiap hari. Karena itulah tujuan hidup kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat NCC. Tambah-tambahkan pewahyuan buat mereka Tuhan. Karena aku tahu Engkau sangat mengasihi mereka. Kau pilih mereka Tuhan dari semua orang. Kau pilih jemaat NCC ini untuk Engkau tunjukkan kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa itulah yang bisa memuaskan hati kami. Karena di dalam Kristuslah kami bisa merasa whole, kami bisa merasa penuh, kami bisa merasa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.